Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu perencanaan pembelajaran. Baiklah, sebelum kami mulai presentasi kita, saya akan memperkenalkan masing-masing dari kami. Saya sendiri Joko Nurnoprianto sebagai moderator sekaligus pemateri. Seterusnya yaitu ada Dewi Asia sebagai pemateri dan selanjutnya ada Fahmi Dimas sebagai pemateri juga. Baiklah, sebelum kita mulai acara presentasi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan poin A atau poin yang pertama tentang pengertian perencanaan tujuan pembelajaran. Perencanaan pada hakikatnya adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi atau peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya, dan apa yang akan dilakukan atau intensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Seterusnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi atau transfer yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, itu tadi poin yang A. Selanjutnya saya akan membacakan poin manfaatnya, yaitu manfaat tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa, guru, dan evaluator memahami dengan jelas apa yang diharapkan sebagai hasil suatu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa, sebab dengan adanya indikator ini, siswa dapat mengatur waktu, energi, dan pemusatan perhatiannya pada tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, membantu guru, sebab dengan adanya tujuan ini akan dapat mengatur kegiatan pembelajarannya, metodenya, strateginya untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluator, sebab dengan adanya tujuan ini, evaluator dapat menyusun tes sesuai dengan apa yang harus dicapai siswa. Yang keenam, indikator atau tujuan pembelajaran merupakan kerangka dari pembelajaran yang guru laksanakan. Yang ketujuh atau yang terakhir, indikator atau tujuan pembelajaran merupakan penanda tingkah laku yang harus diperlihatkan siswa sesuai kegiatan pembelajaran. Oke, baiklah. Presentasi berikutnya tentang poin klasifikasi tujuan pembelajaran akan disampaikan oleh Dewi Asia. Kepada Dewi Asia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asia, NIM 035. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan umum pada lingkungan sekolah biasanya dirumuskan dalam tujuan-tujuan kecil. Nah, penghubung antara tujuan kecil untuk mencapai tujuan umum tersebut dinamakan tujuan intermedier atau tujuan antara. Sesuai dengan jenjang pendidikan, program pendidikan, ada 4 macam tujuan pembelajaran yang harus kita kenali. Yang pertama yakni adalah tujuan umum pendidikan atau pembentukan manusia Pancasila. Nah, tujuan ini merupakan rumusan kualifikasi pembelajaran yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia setelah menyelesaikan program pendidikannya. Dalam bentuk lazim, tujuan ini berbentuk seperti dokumen-dokumen resmi, yakni keputusan MPR, undang-undang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tujuan institusional.
Tujuan ini merupakan rumusan kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang setelah menyelesaikan program pendidikannya pada suatu lembaga tertentu. Nah, pada lembaga-lembaga tersebut pasti memiliki tugas masing-masing. Nah, dalam tugas tersebut harus memiliki tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Dalam setiap lembaga pendidikan pasti memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut, kita harus mengetahui apa tujuannya. Seperti contoh, ketika kita mengikuti ekstrakurikuler musik, tujuan dari mengikuti ekstrakurikuler musik itu apa sih? Yakni bisa mengetahui macam-macam jenis musik, alat musik, bagaimana cara bernyanyi dengan benar, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah tujuan instruksional, merupakan rumusan tingkah laku yang harus dimiliki oleh setiap pelajar atau mahasiswa dalam suatu program pendidikan. Nah, dengan adanya tujuan ini dalam jangka waktu tertentu, maka akan terbukti program pendidikan dapat dilaksanakan secara real atau nyata. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu poin tentang teknik merumuskan indikator hasil belajar akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fahmi Dimas Rahmatullah. Kepada Fahmi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Dimas Rahmatullah, NIM 036, akan menjelaskan teknik merumuskan indikator hasil belajar. Jadi, indikator merupakan perilaku siswa yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Jadi, apabila serangkaian indikator dalam suatu kompetensi dapat tercapai, maka kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Nah, di dalam merumuskan indikator ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tiga, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Keempat, hanya mengandung satu tindakan saja. Kelima, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Keenam, menggunakan KKO yang terdapat pada kompetensi dasar. Di dalam membantu kita untuk merumuskan atau menyusun sebuah indikator, kita bisa menggunakan teknik atau metode Smart Key. Nah, di Smart Key ini ada beberapa persyaratan juga. Jadi yang pertama itu spesifik, kedua measurable, ketiga achievable, keempat reality, dan kelima time. Oke, baiklah. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan jengkelnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada dosen pembimbing. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menanyakan dan sudah merevisi hasil dari makalah kami. Semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tengah-tengah pandemi ini kita hanya dapat belajar dari rumah. Kita tidak boleh keluar. Kalau keluar harus pakai masker semuanya. Oke teman-teman, tetap stay safe, tetap stay home, selalu bersih-bersih untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.